Cek loh, bisa dulu cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di channel apa bang? Obrolan gabut Bareng Al dan El. Oke bang, apa kabar bang? Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah hari ini ya keadaan masih gini-gini aja. Ya, dengan PPKM perpanjang bang ya. Aduh, kalau ngomong PPKM kita agak-agak gimana gitu. Iya, ngeri-ngeri sedap gitu bang ya. Sedap, udah. Ini yang enak ngomongin apa deh bang nih? Kali ini kita Ya, bahas apa? nama juga obrolan gabut. Iya gabut ya, ngacak gitu ya. Terserah ente aja Iya. coba. Pengen kita mau ngobrolin apa? Apa yang enak ya? Ini kan kita kan didengar di apa namanya di dunia maya gitu bang ya. Iya, banyak. Banyak ya, kita kan emang biar didengar orang. Tapi ya terserah yang dengar itu mah ya. Iya, pasti ada yang pro ada yang kontra. Iya. Pastinya itu. Itu nggak lepas dari dunia internet bang ya. Betul. Dunia maya gitu ya. Betul. Menurut Bung Al gimana nih menanggapinya nih dari segi agama? Oh, dari segi agama. Iya. Dari segi agama. Waduh, jadi takutnya dibilang ustadz nih. Gak apa-apa bang, gak apa-apa, iya gak apa-apa. Kan ini obrolan gabut bang. Yang penting jangan baper ya yang dengar ya. Justru bagaimana kita bersikap Iya. pada dunia digital atau abad digital Iya. sekarang ini. Iya semua sekarang kan serba digital bang ya. Asal lu tahu dulu nih, Islam itu nggak kumuh. Islam itu mewah. Kok bisa namanya mewah nggak kumuh? Iya mewah. Jelas. Dalam artian apa tuh bang? Islam itu kuat di segala zaman, rahmatan lil Lil alamin. alamin, gitu ya. Iya. Rahmat bagi seluruh alam. Terus ada buku panduan. Kita dikasih buku panduan dalam Islam itu, yaitu Quran. Oh iya. Itu buku panduan. Panduan umat Iya. Islam ya. Itu adalah kitab tanda-tanda, bukan science, SAINS, tapi sign, SIGNS, tanda-tanda. Di situ dari penciptaan manusia, penciptaan alam ini, Udah ada ya di situ semua ya. detail. Terus kecerdasan buatan itu dibuat oleh manusia, bahkan sampai dibilang, wah, robot lebih pintar daripada manusia. Waduh. Ada yang bilang begitu bang? Ada, saking namanya mereka tuh menganggap kecerdasan yang dibuat oleh manusia itu Bersyukur ya. melebihi dia sendiri. Iya. Pada dasarnya lu main komputer nih, Iya. boom. Kalau tinggal cabut kabelnya, colokannya, mati gak dia? Mati lah. Mati dia. Kita yang tentukan apa hebatnya. Sama halnya kayak kita ya. Nah, Kalau udah dicabut, apa daya kita ya kan? betul. Kalau membandingkan sesuatu harus apple to apple, ya. Jangan- Apel dengan apel, ya. Jangan apel ke semok. Nah, beda. Misalnya kalau mau jadi bandingan, kenapa dia hebat? Iya. Oh, karena dia bisa mengingat secara cepat, tinggal kita ketik doang, muncul dia. Gini. Tapi kan kita harus balik tanya kepada persoalan tersebut. Yang buatnya siapa? Manusia. Nah, iya, itu manusia yang hebat. Maksudnya itu adalah tanda bukti Allah menciptakan manusia. Dia bisa menciptakan kecerdasan buatan. Ya, komputer. Benar. Nah, terus apa agama kumuh Iya. zaman sekarang? Oh, Islam kumuh nih. Ortodok. Dibilang kolot kalau bahasa marinya ya. Iya. Bahasa mari nih, kolot, tua. Salah dia. Islam tidak bilang kolot. Islam tidak bilang kumuh.
Justru Islam yang mencerdaskan cara pikir seseorang, kuat di segala zaman. Iya. Nih kalau ngomong begini nih, Bung El emang ada apa nih permasalahannya nih ngomong ke arah agama nih gini nih? Ya, kita kan melihat yang fenomena terjadi sekarang gitu. Ya. Banyak ajaran sono sini menyimpang. Jadi bikin bingung gitu, Bang. Ya. Yang menurut ente gimana tuh tentang yang sekarang banyak terjadi itu? Iya. Kebingungan umat. Iya. Pada saat ini udah diprediksi sama Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Udah ada, Bang, ya, ada dulunya ya. Rasulullah berpesan, nanti umatku akan terpecah belah menjadi 73 ya? golongan. Oh iya. Yang selamat hanya satu. Perhatikan kata-kata ini. Iya. Perhatikan ya. Baru itu Rasulullah bersabda tidak berhenti di situ. Sebab sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, Iya. jikalau saya hidup pada zaman itu, apa yang mesti saya pilih?" Nah, ini pertanyaan, dia menanyakan statement Rasulullah itu. Iya, dijawab direspon gitu ya. Nah, terus Rasulullah menjawab dengan, Jawabnya apa? menurut saya ini premisnya hebat nih. Cukup berpegang pada dua patokan, Quran dan Sunnahku. Iya. Nah, Beliau nggak nyebut golongan ya? enggak, dia bilang Quran dan Sunnahku. Iya. Berpegang, intinya kata berpegang, sesuatu hal yang nggak bisa digenggam tapi bisa menguatkan, yaitu dan Quran dan Sunnahnya beliau. Iya, benar. Jadi jangan golongan si A nih, golongan si B nih, yang benar mau golongan si A, bukan gitu. Oh, nggak gitu, Bang, ya? Islam itu nggak begitu. Islam itu indah, nggak mengkotak-kotakan seseorang. Wah, ini golongan ini, enggak. Justru Rasulullah sudah prediksi 1400 tahun yang lalu dan terjadi saat ini. Kebanyakan pada, wah ini kelompok gua yang lebih nih. Iya. Kelompok gua lebih unggul. Nah, ini yang disabdakan oleh Rasul, kelompok gua ini. Bukan kelompok lu. Iya, mereka mengklaim tuh ya. Nah, mereka mengklaim. Mungkin kalau sebagian orang, ini pendengar ini nih, pendengar ini, Bung El, yang dia belajar sama gurunya, maaf sebelumnya ya, saya nggak subjektif nih ngomongan ini. Saya ngomong ini nggak subjektif. Subjektif itu pada personal seseorangnya. Saya berani begini itu objektif. Wah, lu jajan lo organisasi organisasi itu, disangkanya begitu. Iya. Padahal kita netral ya sini ya. Netral ya. Islam. Padahal nggak pede emang jadi orang Islam. Apa sih Islam itu? Islam itu adalah suatu agama yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, itu Nabi Muhammad SAW, kepada umat manusia. Ya Yohanes, manusia. Islam. Terus umatnya apa? Muslim. Artinya selamat. Kalau orang non muslim berarti nggak selamat. Salah itu. Soalnya muslim artinya selamat. Iya. Non muslim nggak selamat. Masa mau dibilang nggak selamat? Saya aja nggak berani ngomong orang non muslim. Bilangnya nggak selamat lagi. Kalau dia dengar, kalau tahu bisa marah dia ya. Iya, salah kaprah. Pikirannya pasti, wow ini provokasi nih. Iya. Wow, agen propaganda nih. Oh, propaganda kali. Lanjut, Bang. Ya. Ini sekedar kita intermezzo aja. Iya. Banyak orang yang dia mengatasnamakan Islam
tapi dia memanfaatkan nama itu untuk pencarian dia. Bukan kepentingan umat, tapi kepentingan Apa? dapur dia. Ada yang begitu, Bang? Ada banyak seperti itu. Banyak ya. Gimana, Bang? Tuh, Bang, contohnya, Bang. Justru itu yang memecah belah umat muslim saat ini. Bahkan jujur aja saya ya, Iya. itu saya agnostik, orang yang emang saya lahir keluarga muslim ya, Iya, muslim. keluarga muslim, tapi saya berasa karena lingkungan saya yang menurut saya kok Islam begini, begitu. Kita kalau mau menelusuri agama ini kebenarannya dari orangnya, oknumnya, atau dari kitabnya. Dari kitab ya. Nah, awal mulanya saya cuma ngeliat lingkungan saya, apa bedanya sama agama lain? Apa bedanya? Sama aja dong. Iya. Sedangkan Islam itu pembeda. Arti katanya pembeda itu bisa namanya membedakan yang hak maupun yang batil. Iya. Ini Islam berbeda dengan yang bukan Islam. Identitas agama itu sendiri. Banyak orang pengen masuk surga, berdoa ingin masuk surga. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah, mudah-mudahan hamba masuk surga ya Allah. Ya, kita harus coba bebenah diri. Bagaimana supaya diaku, dilegitimasi sama Allah. Stempel ya? Iya. Kita hidup bermanfaat gak buat orang lain? Setidaknya walaupun kita dapat hina dari orang lain, tidak masalah. Itulah resikonya. Iya, resikonya. Bila mana kamu beramal dengan tangan kananmu, tangan kiri kamu jangan melihat. Itu maksudnya apa tuh, Bang? Maksudnya itu tidak ada pencitraan di situ. Ria. Iya. Ya, seliput dulu. Lanjut, Bang. Jadi Iya. ada yang balik lagi lah ke arah saya perjalanan spiritual yang gak disangka ya. Iya. Saya dulu bandel banget dulunya. Enggak, inilah apaan? Kejul gitu ya. Iya, ini apaan nih begini nih? Iya. Alergi lah. Oh sama iya. agama. Kayaknya nggak benar nih. Belajar dong agama lain. Semakin saya belajar, ente sempat pelajarin agama lain juga. Sempat. Semakin saya belajar, sampai saya beli kitabnya banyak. Saya nanya langsung sama oknum-oknumnya, bukan penganutnya ya, tapi langsung ulamanya lah, kalau bahasa dalam ini mah Islam. Iya, Islam ya. Langsung pada guru-gurunya. Terus apa yang ente dapat tuh? Ya menurut saya nggak logis. Apanya? Makna ketuhanan yang didapat dari orang-orang itu. Dari mereka Iya. orang tuh ya, oknum itu ya. Iya. Jadi udah kesampingan itu. Iya. Cuman itu gitu aja. Dan pas di saat lagi saya mulai menyadari, oh iya Islam yang benar. Dari sekian agama yang ente pelajari, Islam yang benar. Karena tergantung lu melihatnya dari arah mana. Kalau lu lihat dari oknum di zaman sekarang ini Bung Hel, susah lu untuk jadi studi banding buat diri lu. Ada yang bilang, wah lu kalau ngaji langsung tanpa adanya gurunya setan. Waduh. Ada yang begitu. Saya bilang, berarti mualaf itu gurunya setan dong. Iya. Kenapa dia terbuka? Yang ngasih hidayah
Setan. Setan dong berarti. Bang, kurang ajar itu. Kurang ajar ya, begitu. Kurang ajar bang. Kopi lagi. Ya lanjut bang. Tukang kopi lewat. Terus ada lagi kita bertanya sama oknum, jawabannya nggak sinkron. Kok begini ya? Iya. Oh, kamu kalau langsung dari Quran dan hadis, kamu hebat, terlalu hebat kamu. Bukan itu. Maksud saya butuh penjelasan. Saya orang yang awam. Iya. Pada saat itu. Saya awam, bukan pada saat itu. Sekarang saya jadi orang yang mumpuni, nggak ada. Quran itu tidak ada hatam. Nggak ada manusia yang bisa hatam. Saya pengen tahu kalau hatam baca ya, banyak ya. Iya. Gitu. Itu apa namanya, bakar ayam. Biasanya begitu. Oh, bakar ayam ya. Kalau di tradisi kampung ya. Tradisi. Nasi kuning. Nasi kuning. Nasi kuning ya. Oh, ini ada. Oh iya, ada bintang tamu kita. Binatang tamu. Halo Gusti, apa kabar? Ya begitulah. Ya, gimana? Udah dapat kerjaan belum? Alhamdulillah masih nganggur. Mau kerjain mau nggak? Mau enggak lah. Lalu gabung aja sini ya. Iya lanjut bang. Nah, jadi sampai saya nggak pernah belajar, tiba-tiba ada orang kayak menantang gitu. Nantang apa tuh dia? Pertanyaan. Oh nanya dia. Iya. Iya. Nanya apa dia bang? Udah sudut dulu bang, sudut. Masuk Islam tuh gampang ya. Jadi orang Islam kata dia. Gampang. Kata dia. Iya. Baru kita tanya kepada dia. Gampang gimana maksudnya bang? Gampangnya gimana bang? Iya. Iya itu tadi ya. Masuk Islam gampang. Gampangnya gimana? Dia cukup membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Tapi gua maunya ngeliat langsung, kata dia. Kata dia. Kalau gua bersaksi tanpa gua ngeliat langsung, itu saksi gua palsu. Gua nggak mau katanya. Tadi ya. Kata dia. Baru gua tanya balik. Tuh bang, coba minumannya minum dulu. Begitu kepada orang itu. Oh iya. Pada orang itu ya. Gue minum bang. Iya. Pada orang itu. Soalnya dia habis minum kopi. Lanjut. Dia minum lah. Baru gua tanya, rasanya apa? Manis. Coba bang, kasih tahu saya manis itu gimana? Waduh nggak bisa. Nggak bisa dia. Kata. Ya berarti abang bersaksinya palsu. Abang ngomong manis tapi abang nggak bisa menjelaskan itu manis. Ada buktinya. Nah, Ada buktinya dari dia. dia langsung ketika itu langsung mengarah ke arah yang lain. Dia bertanya lagi, kenapa Allah itu kan lebih dekat daripada urat nadi? Urat nadi aja kelihatan, kenapa dia tidak? Iya. Baru gua kasih pulpen ke telapak tangan dia. Nih bang, tulis nama abang di telapak tangan abang. Ini buat apa? Kata dia. Udah tempelin coba ke mata. Bisa kelihatan gak? Tempelin di jidat dia. Enggak, ke mata dia. Mata dia. Kan Gitu ya. visual. Visual kan? Tempelin ke mata dia. Kelihatan nggak? Enggak. Itulah yang namanya abang memahami suatu hal yang bisa dipahami oleh logika manusia, abang nggak nyampe di situ. Jadi banyak perjalanan spiritual yang menurut gua sendiri ini tanda apa? Iya. Ini tanda apa ya? Gua sempet ibarat nggak percaya ini begini karena gua ngelihatnya hanya oknum-oknum yang akunya Islam doang. Terus makin lama makin banyak. Ini bang kita potong dulu bang. Iya. Tadi kan kesaksian itu ya. Nah, jadi yang kesaksian yang sebenarnya tuh gimana bang? Baik. Yang diucap di 2 kalimat syahadat itu.
Dua kalimat syahadat. Iya. Maksudnya yang sebenarnya. aku bersaksi gitu ya. Aku bersaksi. Dalam artian apa tuh? Begini. Hmm. Lu harus tahu. Iya. Lu bersaksi itu berdasarkan siapa dan bagaimana dia menciptakan dan bagaimana dia harus diakui kesaksiannya itu. Iya. Jadi bukan sekedar visual atau apa gitu ya. Allah itu kata-kata yang ada di dalam Al-Quran bunyinya begini. Gimana Bang? Tidak semisal dengan apapun. Coba lu pahamin. Tidak semisal dengan apapun. Sebab dia tidak terikat ruang dan waktu. Oh iya. Lu ngomong kekuasaannya aja nih angin, tahu lu namanya angin. Iya, bentuknya kagak tahu. gitu Bentuk ya. lu tahu gak gimana? Gitu. Jadi si sang pencipta ini menantang dari Al-Quran, dia tantang siapa yang gak percaya itu, maka buatlah ayat yang semisal dengan Al-Quran itu. Itu yang timbul takjub dari kita itu. Aku bersaksi itu kita benar-benar udah langsung, oh iya gue nggak ada apa-apanya. Iya. Gue nggak ada apa-apanya gue. Makanya status kehambaan itu ketika lu saat lagi bersaksi dan prioritas lu pengen jadi yang selamat, yang diselamatkan oleh Allah. Iya. Bukan yang diselamatkan oleh manusia nih, yang diselamatkan oleh Allah. Lu mesti berakal dulu. Kalau lu nggak berakal, gua nggak ngomong pintar, gua nggak ngomong bego, ya. Berakal. Balik artinya apa sih? Balik, berakal. Jujur balik belum? Udah lah. Udah harus. Nah, kalau udah namanya mengakui berakal, harus tahu yang mana hak, yang mana batil. Tuh, dengerin. Begitu loh. Jadi dari situ baru kita bisa, oh iya, dengan kemampuan yang gue punyai, kemampuan ini yang punyai, terus gue misalnya air sedikit bisa jadi teman, jadi kawan, air banyak bisa jadi lawan. Itu adalah salah satu kekuasaan Allah. Wah, berarti gue nggak ada apa-apanya. Nah, di situ asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa harus menyebutkan Nabi Muhammad itu disandingin ada di syahadat? Kenapa? Nabi banyak kan? Iya. Kenapa itu? Kayak begitu. Kenapa nggak sebutkan Adam, Idris, sebutin semua dong? Kenapa? Kalau Anda bicara kekasih, hati-hati. Aduh, bucin lu. Nih, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allah samad. Itu Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Iya, lanjut Bang. Paham nggak? Tidak. Paham nggak lu? Kalau ngomong kekasih hati-hati Ngasih ada orang potong ngomong jadinya tuh. ada Ngomongin Nabi Muhammad, kenapa Nah. ada syahadat? kenapa Nabi Muhammad? Karena di umat terdahulu, Iya. sebelum Islam itu ada, sebelum Islam itu ada, maksudnya tuh kata Islam, Iya. ya. Sebelumnya kan Yahudi, Nasrani. Nabi Muhammad itu tidak diaku oleh kaum itu. Makanya untuk melegitimasi dan kata-katanya, aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Isa, itu diyakini oleh pengikutnya bahwa itu anak Tuhan. Nah, itu adalah statement besar bahwa Allah tidak memperanakan atau dia diperanakan. Itu statementnya. Makanya lu harus sadar. Sadar itu adalah bentuk wujud rasa kita takjub, kita karena mempunyai akal kita nggak nyampe, makanya kita menyebutkan itu. Ibarat ingin melegalitaskan lah. Nah, jadi kasih tahu bahwa itu manusia juga, bukan anak Tuhan. Bukan Tuhan. Iya.
Uyup bang. Nambah lagi bang kopinya bang. Ya. Jadi Jadi sediain dong. jadi Wah, begitu. kopinya. Beli. Rumah Madura banyak. Si buka. Jadi begitu kalau kita memahami Islam dari basicnya apa dulu sih? Basicnya lu berakal dulu. Berakal. Di situ kan lu berakal, lu di situ lu merasa hebat. Wah, kalau paling hebat di situ. Ini belum ngomong tentang ke rukun ya. Belum masuk rukun ya. Karena gue sadari dulu begitu. Oh, gua merasa hebat. Akal gua bisa ngadu argumen sama orang banyak. Iya. Tapi ketika gua menyadari, oh iya, ini makhluk Allah ada di mana-mana. Contoh, gua di ini oleh nyamuk, gua nggak kuat. Dicium sama nyamuk nggak kuat. Digigit sama semut, makhluk yang kecil, gua nggak kuat. Ya, sama angin yang begini kencang, gua nggak kuat. Dikerokin bang. Iya. Berarti oh iya di sini loh. Nah itulah sadarnya kita. Sebab suatu hal yang agung yang dapat naik dari bawah ke atas adalah ikhlas. Ntar gua kasih tahu nih ikhlas itu apa. Ntar ada segmennya, tenang. Banyak. Terus Banyak. satu hal yang agung dapat turun dari atas ke bawah. Itu namanya hidayah. Ikhlas itu ada di dalam Al-Quran. Di mana? Surat Al-Ikhlas. Tapi isinya ada tulisan ikhlas agak? Tidak ada. Tapi itu adalah lu kalau pengen jadi Tuhan, tuh lu harus begitu. Lu masuk Tuhan nggak? Bukan kan? Nah itu, lu menyadari lu nggak ada apa-apanya. Nah itulah di situ Allah menjawab dengan memberikan suatu hal yang agung dapat turun dari atas ke bawah, itu hidayah pada diri lu. Jujur aja di situ timbulnya bukan, gue ikhlasin kan lu, bukan begitu. Enggak begitu Fungsi konsepnya. al-ikhlas itu adalah suatu konsep untuk menentukan siapa yang pantas jadi Tuhan. Lu mesti Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tuhan tempat tergantung apa dengan dirinya sendiri. Tidak ada satupun yang sebanding dengannya. Itu konsepnya. Kalau lu udah mengaku, oh iya, ikhlas muncul. Ikhlas lu pahamin, baru hidayah itu akan turun. Tapi misalkan nih kita badung gitu, terus saking ininya, terus kita itu dapat hidayah nggak? Coba begitu menyesali, itu bisa disebut dengan hidayah. Tadi gue bilang, gue bukan orang baik-baik, gue sampai agnostik gue bilang. Iya. Tadi di awal. Ya, lu belum datang sih lu tadi ya. Lu nggak tahu. Lu telat gua. Bukan balik keluar dari pondok pesantren, bukan. Kalau itu ya suatu hal yang nggak aneh. Ini kan Bang Ale nih kan dulunya Ale tahu sendiri. Makanya basicnya Aduh, apa dulu? kenapa? Basicnya apa dulu? Berakal. Ketika lu berakal, lu kayak merasa, gua ngomong rukun nih, belum masuk rukun. Pokoknya prioritas yang menjadi konsep lu jadi orang muslim, lu mesti berakal dulu. Ya dong? Gua nggak ngomong pintar, bodoh, enggak. Lu berakal, terus kayak tadi yang ngobrolan di awal tuh, saking ininya, saking berakalnya dia langsung bilang komputer itu lebih hebat dari manusia. Iya. Nah, jadi begitu. Semakin dia merasa berakal, semakin dia merasa hebat. Di situ dia mau mencari tahu celahnya Tuhan. Tuhan punya celah nggak nih? Pengen ngibulin, rasanya. Oncong. Justru dari hal mengibulin itu menjadi bumerang buat kita. Oh iya, di sini loh. Apa konsepnya? Allah itu satu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah tempat bergantung pada dirinya sendiri. Ya, tidak ada yang sebanding dengannya. Itu baru lu nemu ikhlas. Mengakui, ikhlas itu mengakui itu bahwa itu kategori. Lu jangan ngomong 4, 1 biji aja lu nggak ada apa-apanya. Baru cuman semet kita baca berapa baris udah nggak ada apa-apanya.
di situ Allah memberikan hidayah kepada lu. Bukan seperti rektor atau dekan yang memberikan, boh, lu wisuda nih, lu dapat nih ijazah lu sebagai sarjana. Bukan berarti dia lebih hebat daripada lu. Iya dong. Iya, orang yang asli hebat udah. Nah, kalau Allah ini ngasih suatu hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia, ngasih gelar nih kepada manusia itu tidak bisa. Gue dapat gelar nih dari Allah. Apa gelar lu? Ulama. Terus lu bisa tahu dari mana? Gitu. Ada yang ngomong kategori, gua ulama nih. Dari mana lu? Dari Mesir. Berarti ini Mesir lebih hebat daripada lu. Oh iya. Gitu dong. Terus yang ngasih gelar itu dikasih gelar sebelumnya sama gurunya. Berarti lebih hebatannya itu gurunya. Gitu dong. Jelas kata-kata ulama itu pewaris Rasul. Itu jadinya tuh yang benar tuh ya. Ulama. Lu pengen jadi pewaris, lu pengen jadi ulama, lu harus menerima warisannya. Apa warisannya? Apa tuh bang? Quran hadis. Quran dan hadis. Apakah itu lu bisa jual? Kalau lu sempat kaya, mengategorikan diri lu ada ulama, Terus dia kaya. dia kaya, berarti digadein. Gak ada itu warisan bang. Warisannya digadein. Begitu, lu dikasih warisan bokap lu mobil, terus digadein, terus lu kaya, duit, gadein buat narik angkot itu narik karyawan. Baik lagi, ini kita bukan memancing sentimental seorang ya. Ya jangan. Nah, ini mah hanya lagi cerita. Obrolan kabut namanya juga. Kabut. Ngalor ngidul. Ya kalau misalnya ini komen aja di kolom Iya, komentar. yang bermanfaat. Insya diambil, Allah kita bisa jawab, gitu. Lanjut bang, lanjut. Siap. Sampai mana tadi tuh? Ya sampai Warisan bang. warisan. Ulama. Iya. Kalau misalnya fenomena, itu kata MUI itu begini. Oh bang, ntar lu di ini nama MUI lah. Emang gua kenapa sama dia? Kan gue lagi cerita, ulama itu apa sih? Iya. Ulama itu adalah pewaris Rasul. Pewaris Rasul emang apa? Keturunannya kah? Keturunan apa? Darah? Yang mana? Kalau dibilang begitu, wow, lu berarti nggak sayang. Justru sayang di situ. Tidak ada hierarki. Hierarki apa? Nepotisme, sistem dinasti. Iya benar. Tidak ada sistem dinasti di situ. Pada dasarnya manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada yang beda. Tidak ada bedanya yang Arab dan bukan Arab, kecuali amal perbuatannya. Udah jelas itu ya. Jelas. Terus apakah Wali Songo itu termasuk ulama bang? Ya. Wah, insya Allah dia ulama. Tapi ini maaf ya. Ketika maaf sebelumnya nih ya. Siapa yang menamakan dia Wali Songo? Siapa yang menamakan dirinya Wali Songo? Siapa? Tahu nggak lu? Kalau tahu. Kan Sunan Kalijaga, Sunan Ampel. Ampel, Sunan Giri dan lain-lain itu Sunan Susunan. Dia penasehat, dia yang menyebarkan agama Islam juga di Nusantara ini. Ya, orang wali. Lu tahu wali gak sih? Lu lagi, lu udah punya anak belum? Belum ya? Belum ya. Belum. Tapi lu punya adik. Punya bang. Nah, misalnya mohon maaf nih, adek lu mau nikah perempuan. Ini belakang dong gue. Ya misalnya. Iya misalkan ini. Lu udah nikah. Iya. Lu udah nikah. Oh iya. Bapak lu udah nggak ada. Terus walinya itu kemana? Walinya ke saya lah. Itu. Berarti arti kata wali itu apa? Wali mewakilkan bukan bang?
Iya, yang bertanggung jawab. Oh iya, yang bertanggung jawab ya. Yang bertanggung jawab. Nah, kalau waliullah jadinya bertanggung jawab atas Allah. Wih, hebat dia. Hebat loh. Kata-katanya itu. Kenapa kata-kata yang ibarat sederhana itu masih nggak paham? Lagi-lagi oknum nih bang. Iya. Oknum. Itu makanya kalau Anda pengen melihat Islam dengan benar, Iya. Anda pengen ditunjukkan jalan yang lurus, lihat pada kitabnya, lihat sunnahnya kayak bagaimana. Nggak mungkin kalau misalnya disuruhkan udah pasti baik, kalau dilarang udah pasti buruk. Iya. Dikasih tahu. Jangan lihat oknumnya. Oh, berarti bang lu membenarkan misalnya nih kalau dia ini coba, wah ini dia baca nih, kalau dia baca ini dia jadi begini. Bos, kan gue bilang dari awal untuk yang berakal. Iya. Kalau orang begitu nggak berakal, dia berambisi. Beda. Beda ya. Beda. Berakal itu dia bisa menentukan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Itu berakal. Kalau misalnya dijadikan untuk kepentingan umum, dia bukan berakal. Akalnya didudukin sama setan. Baik lagi, kalau kita berdoa untuk kita jadi orang yang berilmu, Iya. kita dosa juga. Kenapa dosa? Berarti menganggap semua orang nggak berilmu. Justru membagikan suatu hal yang hak untuk disampaikan. Insya Allah orang yang disampaikan itu kan bisa membagikan yang lain lagi. Jadi pada berilmu semua. Jadi mereka pada berilmu, Iya. bukan kita doang. Jangan pelit sama itu. Yang medit lu, yang pelit lu, ilmu lu. Ilmu apa lu? Hah? Ilmu apa? Ilmu aja. Manuraga. Ilmu manusia apa sih diajarin dalam Islam? Baca tulis. Kau bisa baca tulis? Kalau lu ngomong pintar, monyet juga pintar. Ya, ngomong pintar, monyet juga pintar. Tapi ada hal yang binatang itu nggak bisa. Apa? Membaca namanya dan menuliskan namanya. Dia nggak bisa. Kalau untuk mengulangi apa yang dia dengar, mungkin bisa kayak burung betet, burung beo, kakak tua, Bisa. kakak tua, Selamat pagi. kayak gitu. Dia tapi suruh nulis, coba nulis nama lo, nggak bisa dia. Pokoknya ikro, suruh baca. Apa maksudnya dibaca? Baca apa tuh bang? Baca teks. Sedangkan kan Nabi, mohon maaf nih, Nabi kan nggak bisa baca. Sekolah. Lah, masuk Sekolah. Iya maksudnya kan belum ini. Nggak bisa baca. Itu jadi yang dimaksud ikro itu apa tuh? Nah, Artiannya. Ibarat Gini. memahami. Pemahaman dulu ya. Dengerin dulu ini. Coba. Sekarang kita pahami dari wahyu pertama. Iya. Datang melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditugaskan untuk mengantarkan wahyu, yaitu pada Rasulullah. Mengantarkan apa? Kalam itu yang diucapkan, disampaikan dengan ucap. Dia lisan, Ibaratnya gitu. bukan tulisan. Ya, makanya di kata-kata awal ikro lah, saya tidak bisa membaca. Justru karena Rasul itu dia buta huruf, disitulah keimanan kita semakin tumbuh. Ya, Harusnya. kalau misalnya dia tidak buta huruf, bisa jadi Al-Quran dibuat sama dia sendiri, karangan beliau. Justru di situ yang membuat kita yakin. Dan kata ikro itu berarti dia membaca situasi keadaan, sebab jadi pertanyaan, Pak ini nyampaikan nih wahyu nih, mereka Jibril nih kepada Rasulullah, ikro,
ya Muhammad, bacalah, saya tidak bisa baca. Justru dia menyampaikan bagaimana sahabatnya ngumpul, disampaikan sama dia. Jadilah itu satu surat. Terus menerus, yang menulis itu para sahabat yang mendengarkan itu. Untuk apa? Diabadikan. Untuk anak cucu nanti. Diabadikan. Dari pelepah kurma, dari kulit hewan, dari bebatuan, tulis. Semua begitu. Bukan Rasulullah yang nulis. Hati-hati dengan pemahaman itu. Tapi Rasulullah hebat kan? Kan dia buta huruf. Hebat dia. Karena dia menulis dengan yang dia sampaikan kepada umatnya, para sahabat-sahabatnya. Dia berbicara itu Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatnya pada nulis. Tanpa perlu menggunakan tangannya. Dia membaca dengan telinganya. Hebat ya. Hebat. Gitu. Iya. Nih lu ngomong nih. Woi, tulis ini, gue ngomong ini. Satu orang lah, saya tulisin. Ogah. Tapi Rasulullah hebat di situ. Bukan guru yang dikte. Iya, dikte ibaratnya. Dia pun guru masih bisa diprotes. Guru aja ada yang protes. Pak, Bu, jangan cepet-cepet, Bu. Pak, percepatan, Pak. Ulangin, Pak. Iya, benar. Ini Rasulullah enggak, tanpa ada protes di situ. Dan jelas maknanya. Dia menulis dengan lisannya, membaca dengan telinganya. Terus itu Bang, apakah pas nulis itu sahabat-sahabat Nabi pernah salah nggak? Apanya? Itu dikoreksi oleh malaikat. Itu dikoreksi oleh malaikat. Dalam riwayat itu malaikat Jibril langsung tadarus itu. Tadarus itu nggak main-main. Jelas tadarus itu. Makanya dengan bahasa yang sama, bahasa Quraisy kuno. Kenapa kok pakai bahasa Quraisy kuno? Ya karena Rasulullah tahunya bahasa Quraisy itu. Diabadikan harus yang asli itu. Oh, kenapa di daerah itu yang mesti timbul? Padahal nggak spektakuler tempat. Kenapa tuh? Kalau menurut manusia nggak spektakuler, tapi untuk penyebaran agama pesat dari situ. Strategis ya. Strategis. Kesini bisa ke Asia, kesini lagi bisa ke Eropa, kesini lagi bisa ke Afrika, ngelingkar bisa Amerika. Itu kalau sekarang di mana, Bang? Apanya? Itu lokasi itu di mana sekarang? Mekah dan Madinah. Oh iya. Itu maksudnya. Kan dari kota Mekah dan Madinah, surat itu terdiri ada 2 surat, Mekah iya. dan Madinah. 2 ayat, Mutasabi dan Muhkam, gitu. Jadi sejarahnya tuh bahwa kalam itu disampaikan bukan berbentuk surat teks, bukan. Kan salah paham memahami itu. Pegangan bukan bentuk yang bisa dipegang, tapi kalau dipegang berarti kita menguatkan itu. Tidak, kita dikuatkan oleh itu. Lalu berpegangan itu lu bakal dikuatkan oleh itu. Bukan kita yang menguatkan itu, bukan. Pemahamannya itu bahasa Rasulullah itu canggih. Pemahamannya jangan sempit, luas. Iya. Nah, emang kalau ini agak mulai serius-serius nih. iya. Ke arah sini nih. Gusti mau nanya lagi nggak? Beda topik, ntar takut ini. Nggak apa-apa, ya kan ya boleh cabut, bebas lah. Cabut itu no tema. Iya, no tema gitu. Ya gunanya beda tema kan. Iya, temanya apa emang? Ya kan, ya nggak usah jauh-jauh lah. Iya, aku bisa begitu ya. Iya. Gimana? Silakan. Nggak apa-apa. Malam satu suruh tuh kayak gimana? Hah? Malam satu suruh yang menurut. Oh,
Tuh kan banyak banget. Kemarin ya? Iya. Oh iya. Banyak tuh yang inian ya kan, yang mandiin kris. Oknum kan, oknum. Padahal kan itu kan tahun Islam lah, tapi Iya. kenapa harus diiniin lah? Apa namanya? Peng. Pakai mistis seperti itu. Oh, dan balik lagi kan saya bilang kalau melihat Islam itu bukan dari oknumnya, bukan dari oknum orangnya, situ bakal tersesat. Tapi melihat Islam dari Quran dan hadis. Misalnya kalau kata Quran, itu, iya, dua itu. jangan makan babi, jangan, Ya. udah jelas itu perintahnya. Udah ada. Jangan kamu minum yang memabukkan, jangan, kan jelas kata-katanya. Tapi kalau ada orang ngomong begitu, orang ngomong terbalik dari hal itu, nah itu yang menyesatkan. Jangan ikutin oknumnya. Tapi misalkan gua kan waktu kemarin ketemu orangnya ya, udah jangan mandi kayak gitu. Tapi niat tujuan gua tuh Apa? jangan mandi ke laut. Oh, mandi ke laut. Iya. Buang suwe, buang suwe. Nah, gua kayak tahu ini kan. Nah tujuan gua tuh cuma mau main doang lah, berenang kan. Iya. Nggak tanpa tujuan kayak gitu. Apakah itu gua termasuk masuk apa gimana Pak? Mau gini ya. Di tema sebelumnya ngomongin tentang ya emang di luar dari konteks agama ya. Saya bilang begini nih, hancurnya suatu negara bukan karena banyaknya orang jahat, tapi banyaknya orang baik yang berdiam diri. Itu masuk ke dalam ranah agama karena adanya pembiaran. Bisa karena terbiasa, itu bahaya. Pemahaman yang berbahaya. Kalau ada pembiaran di diri lo, itu bisa jadi mendarah daging pada Jadi diri. kebiasaan kan. Justru Islam itu mencegah, bukan mengobati. Sebab setan itu, iblis itu makhluk Allah juga. Allah biarin dia menghasut, mengajak manusia kepada neraka. Allah biarin, karena Allah tidak melanggar janjinya. Allah kalau sudah berjanji tidak akan mengingkari itu. Dia berjanji sama menepati janji. Justru di situ kita harus sadar. Oh iya, bisa karena terbiasa, gawat itu. Saya lu. Sekarang gini, ya. Bisa Karena nggak enak. Semakin lama otak lu, pikiran lu, alam pikir lu, akal lu tuh didudukin sama setan. akal ya. Biasa. Baik lagi tuh ke situ akal. Itu kalau lu bicara Islam, lu balik lagi tanya pada diri lu kuat gak? Kuat apa? Menghadapi orang-orang bakal mencibir lu. Seperti halnya Rasul ketika menyebarkan Islam itu emang gampang. Fitrahnya ya, yang sesungguhnya ya, bersembunyi-sembunyi dia. Dianggap Rasulullah itu halu, kata orang kafir Quraisy. Emang gampang. Dia diperangi. Iya, nggak kayak sekarang. Sambut. Ceritain bagus. Berdarah-darah istilahnya. Bukan kita memerangi, tapi kita diperangi. Itu karena itu diperangi. Bukan kita memerangi, bukan. Islam itu cinta damai, tidak memerangi. Justru karena diperangi. Tapi itu perang dengan berkedok dengan gaya ya? Dengan agama. Dengan apa? Agama. Maksudnya dia kan berkedok ini nama Allah ya kan, kalau yang kayak gitu jual nama lah ibaratnya, jual agama. Oknum. Iya benar lagi. Tuh ada lagi hal itu yang saya bilang, tapi ini kan untuk pribadi Gusti sendiri. Gusti ini bagaimana itu musyrik apa enggak kan gitu, menyekutukan apa enggak? Ya iya, menyekutukan. Kalian tahu Allah itu maha pemaaf, tahu kan? Allah maha pemaaf. Cuman satu yang Allah nggak maafin, dosa musyrik. Tuh. Kacau gak? Lu udah kan mulai ke arah itu. Ya kan gua kagak tahu bang.
Sudah mah mandi cuma niat ini doang. Besok lu diajak ke pohon gede lu ikut-ikutan. Kagak. Itu boleh misalnya nih kita datang ke gereja boleh. Kalau misalnya itu cuma sekedar wisata, dalam wisata ya, bukan lu beribadah pada itu. Tapi kalau musyrik beda. Musyrik itu jadi dengan lu begitu lu mengharapkan keberkahan. Gitu. Tipis-tipis. Beda tipis-tipis. Jadi lu nggak pernah yakin bahwa Allah itu Rahman Rahim. Iya, gua awal-awal tuh kan Iya. tahun kemarin kalau nggak salah yakin mandi ya kan kata gue niat main doang. Iya, benar, iya. Kalau tahun kemarin ya wajar belum tahu. Gue kan nggak tahu kan. Kalau itu ada dengan kalau bila mana kamu sudah tahu. Nah, sekarang udah tahu nih. Iya kan inian kan nggak tahu. Nah dia beli kembang-kembang segala ya Iya. kan. Nah gue juga ibarat gue juga belum ini kan. Iya. Udah tuh mandi ke sono ke Tanjung Kait kan. Sudah Beli kopi hitam jangan mau lu besok. jam 12 malam dia gelar ini Apa baca tuh? doa gitu kan. Doa, Ya, yakin udah. katanya ngomongnya memanggil guru-gurunya lah. Gue nggak Pasti tahu karena juga. sono. Ya kan. Pasti karena sono. Terus dia nyalain stupa. Terus di situ gua ramen telanjang pada berhenti. Bugil? Iya. Bugil lu? Dia tempak doang. Oh, kali bugil. Ada yang sampai bugil bang. Nah, makanya gua di situ nggak tahu kan niat gua cuma main. Iya, doang. benar. Iya jadi begitu kalau kita tuh harus paham ya. Allah Maha maafkan dosa-dosa hambanya. Allah Maha maafkan. Tapi ini satu yang sulit Sulit loh. untuk dimaafkan, yaitu musyrik. Dosa musyrik. Musyrik. Berarti gua. Iya nih lu udah tahu ya. Ah. Besok lu suruh beli kembang jangan mau lu. Tidak Kembang pasir aja belinya. Justru itu deh momennya. Di zaman Nabi juga begitu ada. Ada. Ini udah pada nih orang kafir Quraisy ini masuk memeluk Islam. Dia dulunya tradisinya setiap habis perang dia menaruh senjata itu di bawah pohon apa namanya itu. Jadi dia meyakini bahwa ditaruh di pohon itu, digantungin, diletakkan itu bisa mustajab ke depannya. Gitu. Kalau suruh marah ketika tahu, jangan. Gitu loh. Terus zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika itu panglima perangnya Iya. Khalid bin Walid. Dengar. Ya, Iya. Khalid bin Walid. Berapa kali pertempuran menang terus Khalid bin Walid. Iya. Terus mereka jadi musyrik umat ini. Bukan karena bantuan Allah, melainkan pedangnya. jadi karena adanya Khalid bin Walid sebagai panglima perangnya. Umar tahu itu. Ketika itu Umar bukan ulah Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid orang yang beriman, sahabat Rasul terbaik. Diturunkan Khalid bin Walid jangan jadi panglima, yang dibawanya tukar di swab, di sweep ya. Sweep yang dicolok dong. Iya lanjut bang. Di sweep begitu tak. Wah pada ini, gimana ini Umar? Pada nggak percaya. Iya, kalau diganti kita kalah. Tapi Khalid bin Walid bilang, aku yakin pesannya si Umar. Terus pas perang menang. menang. Nah itu mereka Udah hal begitu aja udah musyrik bang ya. musyrik. Nggak boleh itu namanya. Ini kita khawatir makan besok nggak makan, itu musyrik juga. Karena lu nggak percaya Rahman dan Rahim. Gitu, Allah tidak akan memberikan suatu ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Gitu. Kenapa diawali dengan Bismillah?
Apa sih maksudnya? Itu adalah sebagai pencegah lu untuk berbuat musyrik. Lu nggak yakin nih, oh ini udahlah, gua main dukun aja lah. Udahlah, oh dia bukan dukun, dia mau ustaz. Dukun di zaman sekarang, kedoknya ustaz ada, berbahaya. Ya, bekedok ya, dia pakai bekedok. Bukan semua ustaz, enggak, saya nggak ngomong ustaz, dia pakai kedok itu. Kedok. Karena dok kayaknya. Lu nggak percaya qada dan qadar, suatu ketentuan. Musyrik itu karena dia nggak percaya qada dan qadar, ketentuan yang sudah Allah berikan, nasib baik maupun buruk. Dan juga Allah menguji, nggak mungkin menguji hambanya kalau hambanya nggak kuat. Sanggup, karena hambanya sendiri aja kadang-kadang menjadi kaum yang melampaui batas. Orang kata Allah sanggup, kamu itu sanggup, tapi kamunya yang lebih melampaui batas itu. Wah, udah kepuyeng lah. Udahlah, waduh, ada lintah darat tuh, gue pinjam itu. Jalan pintas ya. Jalan pintas. Janganlah kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Tapi apakah gua bertobat nanti Allah akan ampuni, Bang? Insya Allah Allah ampuni, karena lu belum tahu. Insya Allah ya. Apapun sesuatu hal yang direncanakan kita dimulai dengan kata insya Allah. Jangan pernah dengan kata ya gua ke sono. Jangan, insya Allah. Jangan lu punya pikiran tuh. Misalnya kalau teman lu yang misalnya lu ajakin, weh main ke sono yuk besok. Terus teman lu bilang insya Allah, lu bilang jangan begitu. Terima kasih, lu sudah diperingatkan. Jika Allah berkehendak kan, gitu. Kalau lu masih dikasih nyawa, kalau lu masih dikasih sehat, kan gitu. Kata insya Allah itu. Makanya nggak boleh kita melakukan sesuatu kegiatan kalau tidak dimulai dengan insya Allah. Waduh, lu bisa gak hadir? Insya Allah. Jangan pemahaman insya Allah itu pemahaman yang negatif. Wah, belakangnya nggak mau datang. Gitu, jangan. Iya benar. Oke, Gusti masih ada yang ditanyain nggak? Banyak sebenarnya sih ya. Banyak. Udah kelamaan nih kita ya. Takut mendengar boring juga kan. Siap. Mungkin nanti ada tema lain ya. Oh iya. Kita bahas. Masih siap. Jadi sesi kali ini kita akhiri sampai di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.